Halo teman-teman penghobi layang-layang, kita jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perawatan gelasan. Nah, merawat gelasan ini yang saya maksud bukan treatment gelasan ya. Kalau treatment gelasan itu adalah upaya kita untuk memperbaiki gelasan dalam arti supaya menjadi lebih kering. Karena pada umumnya gelasan yang kita beli itu baru selesai diproduksi jadi masih bau cat, belum kering. Dengan proses pengeringan tersebut diharapkan gelasan menjadi semakin tajam, lebih tahan gesekan dan tidak mudah luntur. Banyak sekali metode treatment gelasan, diantaranya freezing, oven listrik, atau magicom, dan yang paling sederhana yaitu menjemur di panas matahari pada siang hari. Nah, apapun metode treatment gelasan yang kita pilih terlepas dari kontroversi mana yang lebih bagus, yang harus kita tidak boleh lupakan adalah bagaimana cara penyimpanannya yang baik. Sebagian dari teman-teman kita membuat tempat penyimpanan gelasan itu dari bahan styrofoam, dibungkus aluminium foil, terus dibantu lampu pijar. Saya rasa itu adalah metode yang baik, di mana kita bisa melakukan penyimpanan gelasan sekaligus treatment karena ada bantuan lampu pijarnya sebagai pemanas. Nah, tapi sebagian dari teman-teman kita ini mungkin agak malas untuk membuat kotak penyimpanan tersebut ya. Terlebih juga menggunakan energi listrik. Nah, saya kali ini akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penyimpanan gelasan di tempat yang hemat energi. Sebelumnya kita harus mengetahui upaya penyimpanan gelasan yang baik itu adalah untuk menghindarkan gelasan dari udara kelembapan yang tinggi. Karena kita tinggal di negara tropis ya. Jadi iklim kita ini sangat lembab. Kelembapan udaranya itu bisa di atas 65% tergantung di daerahnya teman-teman. Nah, kelembapan udara yang tinggi ini sangat tidak baik. Itu bisa merusak peralatan-peralatan. Contohnya apa? Kebetulan dulu saya hobi fotografi ya. Nah, teman-teman yang hobi fotografi atau photographers pasti sudah mengetahui di mana lensa kamera ataupun kameranya tersebut itu rentan terhadap udara lembab sehingga bisa timbul jamur di kaca lensanya. Untuk menghindari hal tersebut, kami yang hobi fotografi ini biasanya menyimpan peralatan kamera tersebut di tempat wadah yang disebut dry box atau kotak pengeringan. Dry box itu ada yang dijual juga yang sudah jadi ya, itu menggunakan silika gel elektrik, jadi menggunakan listrik juga, ataupun yang paling sederhana kita membuat sendiri yaitu dari kotak atau wadah kontainer plastik yang bisa kita beli di supermarket ya, yang tutupnya bisa rapat atau kedap udara. Nah, di dalam kontainer plastik tersebut kita taruh alat penyerap air yang namanya dehumidifier. Biasanya mereknya Bagus Serap Air atau Dahlia Serap Air, itu bisa kita dapatkan di supermarket besar. Kalau kita buka pada bagian di sini ini terdapat bahan yang untuk menyerap udara lembab atau air. Seiring waktu alat ini akan menyerap air dan dikumpulkan pada bagian bawahnya. Alat penyerap air ini ada yang bisa direfill atau diisi ulang. Kalau yang ini tidak bisa direfill. Metode sederhana yang diaplikasikan untuk peralatan kamera tersebut ya, kita akan coba aplikasikan pada penyimpanan gelasan. Nah, yang kita butuhkan adalah kontainer plastik. Teman-teman bisa bebas memilih merek apa saja ya. Yang penting harus dipastikan bahwa tutupnya rapat dan bisa kedap udara. Khusus tempat penyimpanan gelasan ini saya sudah beli serap air yang baru, merek
bagus juga, bagus serap air. Yang ini bisa diisi ulang ya teman-teman. Harga isi ulangnya sekitar 15.000. Kalau bagus serap air ini sekitar 20-an ribu. Heavy duty dehumidifier, menyerap kelembapan, mencegah penjamuran, lingkungan lebih sehat. Ini kita bisa taruh juga di kamar ya, di lemari, di tempat-tempat ruangan yang lembab. Nah, ini bisa untuk kamera, alat musik, dapur, lemari pakaian, sepatu ya, lemari, macam-macam. Dan bisa di refill. Contohnya cara refillnya ada di sini. Kapasitas ukurannya itu macam-macam, yang saya beli ini 450 ml. Saya buka saja segelnya. Ini masih tersegel ya. Kita buka segelnya. Biasanya kalau untuk lemari atau ruangan kamar saya buka full, tapi karena ini dalam wadah kecil, saya buka setengah saja ya, seperti ini ya. Di dalamnya ini ada butiran-butiran seperti camphor. Ini bahan penyerap airnya. Ini yang bisa direfill. Kalau kita beli refill itu bahan ininya yang kita ganti. Sebelumnya ya air yang terkumpul harus dibuang terlebih dahulu dan dicuci. Dan di sini filternya ya teman-teman. Filter bagian tutup atasnya. Setelah dibuka segelnya, kita tutup seperti ini. Kita tutup kembali seperti awal. Tinggal dimasukkan saja di dalam kontainer plastik. Selanjutnya kita isi gelasan-gelasan yang akan disimpan. Kalau teman-teman punya banyak gelasan atau penjual gelasan mungkin perlu kontainer plastik yang lebih besar, yaitu bisa juga ya. Dan cukup satu alat serap air ini. Nah, sekarang kita masukkan hygrometer. Hygrometer ini teman-teman bisa beli di toko aksesoris kendaraan, aksesoris mobil ya, atau di supermarket di bagian otomotif itu biasanya ada. Ada yang analog atau digital. Yang saya punya ini sudah 10 tahun ya, masih berbahan plastik biasa, jadi sudah bentuknya sudah tidak terlalu bagus, tapi masih berfungsi dengan baik. Dimasukkan. Nah, diupayakan kontainernya itu yang transparan ya, yang jadi kita bisa intip hygrometernya untuk mengukur berapa tingkat kelembapan udara, berapa persen. Itu nanti kita intip di sini. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya dengan alat hygrometer ini kita akan coba tes kelembapan di ruangan dengan kondisi tertentu. Pertama, saya akan tes di ruangan kamar ber-AC. Ini saya setel di 25 derajat Celcius. Kelembapannya adalah 55%. Nah, ini cukup baik ya. Untuk kelembapan ruangan yang ideal bagi manusia itu di antara 45% sampai 65%. Artinya di atas 65% itu sudah kelembapan tinggi. Tapi kalau untuk peralatan, lensa dan gelasan ini patokan saya adalah 40% sampai 50%. Sekarang saya akan tes di dalam freezer. Kalau kita masukkan ini kelembapannya masih di atas 60% ya. Kita tutup dan kita lihat setengah jam kemudian. Kita buka kembali.
turun di 42% atau 43% ya. Ini agak kabur karena berembun. Nah kita lap ya, itu suhunya minus 10 derajat sesuai ya teman-teman. Di sebelah kiri termometer, di sebelah kanan hygrometer. Nah ini karena dibuka, kelembapannya meningkat ini. Tadi 42, 43, sekarang sudah jadi 45. Karena ya dibuka berarti ada proses pengembunan ya. Jadi ini basah sekali. Nah ini yang terjadi jika kita melakukan freezing gelasan ya teman-teman. Nah ini setelah di freezing menjadi 75%. Ini saya sudah bawa di kamar. Sangat tinggi ya karena jadi basah. Nah ini yang harus menjadi perhatian teman-teman yang melakukan treatment gelasan di freezer. Setelah dilakukan freezing harus segera dilakukan pemanasan di dalam oven listrik atau magic comb. Sekarang saya masukkan di dalam kontainer box yang berisi serap air tadi. Saya tutup dan saya biarkan 1 malaman ya. Sekitar 8 jam nanti kita lihat. Ini sekarang kondisinya 80% karena tadi baru keluar dari freezer ya. Terus terjadi proses pengembunan, jadi kelembapannya tinggi sekali karena mengandung uap air yang sangat tinggi. Nah ini setelah 8 jam teman-teman, kita lihat 45%, hampir sama dengan di dalam freezer tadi ya. Jadi ini adalah tingkat kelembapan yang sangat ideal untuk mengeringkan gelasan di dalam dry box. Baiklah teman-teman, cukup sekian video kali ini. Nantikan video lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam satu langit.